sini Kak, kita ingin mewawancarai seputar tentang proses pembelajaran sebelum dan sesudah adanya COVID ini. Jadi di sini saya persilakan kepada Kakak untuk memperkenalkan diri. Silakan. Jadi nama saya Uci Trisnawati. Saya dari mengajarnya di SMP Negeri 2 Bonibunu, adanya di Buton Utara. Sudah lama kita mengajar? Kalau untuk hitungan efektifnya itu cuma untuk tetap muka kan, itu dimulai dari bulan 1 sih, kebetulan masuknya bulan 1 2020. Jadi terhitung kalau untuk efektifnya itu 2 bulan kan, Setelah itu baru COVID. Oke, jadi di sini kita langsung sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada kakak, teman-teman saya yang ada di sini. Jadi yang di sebelah kakak itu bernama Astia, terus yang di sebelahnya lagi Sarwatir, terus saya sendiri nama saya Rizka Amalia, terus yang di samping Miski Pinasti, dan yang di sebelah lagi Sri Wahyuni. Oke, jadi kita langsung saja pada pertanyaannya. Jadi saya persilakan kepada Sarwati untuk bertanya terlebih dahulu kepada kakak. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Sarwati. Adapun pertanyaan yang pertama, adakah perbedaan pelaksanaan pembelajaran sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19? Jadi kalau untuk perbedaan, ada perbedaannya antara sebelum COVID dan sesudah COVID. Apa yang saya harus jelaskan? Oke. Kalau untuk biasanya kan kalau di kelas itu beda lah. Kalau misalnya kita mengajar di kelas sama dengan daring. Dimana kalau di kelas kan kita bisa saling interaksi. Sementara kalau di lewat daring itu interaksinya itu kurang. Sementara kalau untuk saya kebetulan itu mengajar IPA, dimana seharusnya kami itu melakukan percobaan. Seharusnya itu kan sudah jadi bagian dari pembelajaran tersebut. Nah, sementara kalau untuk lewat daring, kemungkinan untuk cara belajarnya atau proses belajarnya itu sangat membutuhkan interaksi tersebut. Nah, kalau untuk daring kita hanya melakukan tugas kelompok dengan cara mereka bisa mungkin mencari sendiri bagaimana caranya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya sendiri akan bertanya kepada kakak. Ini pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan saya itu, jenis aplikasi apa saja yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring? Untuk daring kami itu menggunakan WhatsApp ya. Ada salah satu guru menggunakan Zoom, tapi untuk tempat kami kan itu jaringan kurang. Terus untuk anak-anak juga itu untuk memiliki HP Android itu masih kurang juga. Jadi yang kami gunakan WhatsApp, itu pun WhatsApp terbatas, di mana dalam satu HP itu biasa ada anak-anak yang yang tidak punya HP, jadi mereka bisa nebeng atau bisa sama-sama dengan temannya yang memiliki HP. Terus pertanyaan saya yang ketiga itu, bagaimana pembelajaran itu Kak, saat menggunakan WhatsApp itu efisienkah atau bagaimana? Jadi kalau menggunakan WhatsApp itu seperti yang kita tahu lah, dimana kalau daring itu sebenarnya tidak efektif, tidak efisien. Jadi sama halnya dengan WhatsApp yang kami gunakan juga itu tidak efisien. Dimana anak-anak itu hanya mendengarkan apa yang disuruhkan, terus mereka juga berusaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan, tapi itu pun tidak semua. Dan kami juga tidak bisa mengontrol itu. Jadi namanya WhatsApp itu tidak efektif atau efisien untuk pembelajaran daring.
Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, saya persilakan kembali kepada Sawati untuk bertanya. Adapun pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana hasil belajar peserta didik pada saat pembelajaran dengan menggunakan media daring. Hasil pembelajaran itu sangat berbeda sekali ya dengan pembelajaran tatap muka. Dimana kalau pembelajaran daring ada beberapa yang betul-betul memanfaatkan daring ini ya, dimana ada kalau untuk beberapa siswa yang betul-betul bisa memanfaatkan ini, mereka tuh nilainya bahkan bisa lebih dari tugas-tugas bukan tugas-tugas ya, dari hasil pembelajaran secara tatap muka. Sementara kalau yang memang malas pusing, mereka malahan makin jatuh gitu. Selanjutnya mungkin dari Rizky ingin bertanya, silakan. Saya pertanyaan kelima, menurut kakak efektifkah pembelajaran daring itu? Kalau untuk berbicara efektif dan tidak efektif, sangat tidak efektif ya bagi jadi kita kembali lagi sama siswa biar juga guru untuk mengusahakan efektif. Sementara kalau siswanya betul-betul ada yang malas pusing, terus jadi kalau untuk saya kurang efektif. Sementara kalau itu tergantung lagi sama muridnya sih. Kalau memang mereka mau memanfaatkan itu dengan baik, itu maka hasilnya akan efektif. Tapi kita kembali lagi lah sama anak-anak yang sekarang, jadi itu kurang efektif. Itu pertanyaan ke-6 lagi, kendala apa saja yang dihadapi dalam pembelajaran dengan menggunakan media daring? Kendalanya itu satu, pertama, kalau untuk daring kan kita berarti harus membutuhkan namanya HP. Dan kami di daerah kami sana ya, itu 20%, bukan 20% ya, 90% di situ petani. Terus di sana kan namanya juga HP itu merupakan barang terbaru, barang yang sangat membutuhkan uang banyak. Jadi kendalanya pertama adalah HP. Terus yang kedua, jaringan di sana itu sangat minim sekali ya, hanya ada di titik-titik tertentu baru bisa dapatkan jaringan. Apalagi kalau misalnya mati lampu, dimana kalau mati lampu berarti jaringan otomatis mati juga. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, permasalahannya lagi soal banyak yang mengatakan pulsa, kita lainnya kuota, karena kan katanya dijanjikan kuota itu dari Mendikbud, tapi kenyataannya kami itu di sekolah kami itu nggak ada. Terus yang keempat itu kendalanya lagi adalah kurang perhatiannya orang tua ya. Jadi ada biasanya memang mereka sudah khususkan kuota begitu, sudah dibelikan sama orang tuanya, tapi kenyataannya mereka itu kurang diperhatikan sama orang tuanya. Jadi anak-anak ini mereka menyalahgunakan kuota yang tersebut. Jadi itu yang keempat. Terus kalau yang kelima mungkin kendalanya lagi kurang konsentrasinya anak-anak gitu. Mereka nggak fokus sama tugas sekolah atau apa yang seharusnya memang dikerjakan pada saat mereka ini belajar di rumah dengan daring. Mereka itu tidak perhatikan itu. Kadang mereka tuh tidak hadir, atau kan biasanya memang kita itu kalau melalui WhatsApp itu absen seperti biasa mungkin kalian di Zoom kan. Nah, tapi kenyataannya mereka tuh absen, habis itu sudah menghilang, Sekedar absen. Terus kita kasih tugas, kan namanya juga WhatsApp kan gimana ya, kurang efisien. Jadi yang ada paling kita menjelaskan, misalnya ada yang bertanya, saya menjelaskan baik melalui VN. Kalau untuk video call kan gimana nih, maklum lah, sementara mereka berapa puluh orang, terus keterbatasan dari video call kan itu terbatas tuh. Jadi mereka cuma hadir
di apa namanya absen terus dikasih tugas, itu pun yang kirim tugas hanya beberapa orang, paling itu yang juara-juara, kita tahu lah orang-orangnya siapa-siapa kan. Oke, selanjutnya saudari Astia, mungkin ada yang ditanyakan kepada kakak. Baik Kak, untuk pertanyaan ketujuh, apa saja yang perlu diperhatikan seorang guru untuk mencapai pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran selama pandemi ini? Jadi yang perlu diperhatikan itu mungkin yang pertama tadi kehadiran, terus kalau misalnya dari kami juga berusaha untuk melakukan pembelajaran itu dengan seperti apa metode, tapi metode yang kami gunakan paling hanya ceramah gitu. Terus kami juga berusaha membantu mereka, dimana kan kalau untuk apa cara mengajarnya juga beda lah tatap muka dengan daring versi WhatsApp, dimana keterbatasan itu sangat banyak. Terus yang tadi yang kedua apa yang perlu diperhatikan kedua itu apa fokusnya anak-anak. Kami di sini ini yang jadi kekurangan kami, mungkin kami tuh berusaha untuk memfokuskan anak-anak, karena jujur kalau masa pandemi ini anak-anak itu fokusnya mereka itu kurang, jadi kami berusaha untuk menarik kembali fokus mereka, tapi ya begitulah, kalian bisa rasa sekir nanti kalau misalnya kalian sudah jadi guru kan. Terus yang perlu diperhatikan lagi apa ya, kalau untuk kami itu tugas-tugasnya juga kami berusaha sesuaikan dengan keadaan di sana. Meski kami mau kasih tugas sekian, tapi anak-anaknya di sana tuh selalu mengeluh bahkan orang tuanya juga mengeluh. Jadi saya berusaha gimana apalagi kan kita lah IPA itu mau tidak mau kan ada bagian-bagian misalnya kita harus melakukan praktek di mana di situ juga kami juga memiliki keterbatasan. Kami pikir juga di sana bahannya masih kurang, terus keadaan juga di sana. Pokoknya saya sebisa mungkin menyesuaikan dengan keadaan di situ lah. Jadi ada bagian-bagian yang saya harus hilangkan. Meski dengan begitu masih juga kurang. Untuk pertanyaan ke-8, bagaimana cara seorang guru dalam mengatur belajar selama pembelajaran daring? Gimana cara guru ya? Kita sebagai guru kalau untuk pembelajaran daring itu kita mengusahakan untuk memang tetap masuk sesuai jadwal yang sudah diberikan. Terus kami berusaha memberikan tugas, memang sih seharusnya ada penjelasan yang lebih luas lagi, lebih luas. Tapi saya berpikirnya kan kalau misalnya kan ini online daring kan, kalau misalnya mereka mempergunakan kuota atau mereka browsing sebisa mungkin, kami kan itu bisa hanya biasa dengan sekolah lain sama, yaitu cuma kasih tugas. Tapi di sini tuh harapan kami mereka bisa mempergunakan internet, tapi lagi-lagi mereka kan ini kurangnya perhatiannya orang tua, terus mereka juga kurang perhatian namanya pembelajaran. Jadi kalau cara-cara yang harusnya digunakan dalam pembelajaran itu sangat tidak efektif, tidak efisien kalau untuk pembelajaran daring. Jadi kami guru berusaha untuk melakukan cara apapun itu untuk mengefektifkan pembelajaran ini. Kami juga tidak bisa mengefektifkan ini tanpa perhatian orang tua di rumah lah. Karena kan juga jarak jauh, namanya jarak jauh, otomatis kita itu keterbatasannya sangat banyak tanpa ada yang harus pemandukan di sana, baik itu orang tuanya atau mungkin kakaknya itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Sri Ayuni. Terima kasih.
juga ingin memberikan kita, tapi kata kakak sendiri tadi sudah disinggung bahwa tidak ada. Adapun pertanyaan yang itu sudah dijawab oleh kakak sendiri, jadi akan saya berikan pertanyaan yang lain, yaitu ada tidak semacam solusi atau konsep belajar dan strategi dari para guru atau dari kakak sendiri agar proses belajar tetap kondusif sebagaimana mestinya meskipun dilakukan secara online? Jadi kalau misalnya untuk kita untuk materi, biasanya saya itu langsung mengirimkan file buku ya, file buku. Terus jika kalau misalnya kita masuk di bagian, kan kalau untuk IPA itu ada namanya diskusi atau percobaan ya, percobaan. Kalau untuk percobaan saya itu melihat dulu kalau misalnya bahan dan apa namanya peralatan itu bisa ditemui di sekitarnya mereka, ya saya sudah apa namanya saya buat mereka untuk dapat sebisa mungkin mereka lakukan itu gitu. Sementara kalau untuk sesuatu kegiatan mungkin yang atau percobaan yang harus membutuhkan beberapa alat atau bahan yang memang tidak ada di situ, ya saya skip. Memang sih kalau di sana itu, kalau kita lihat keadaan di sana itu sangat jauh berbeda ya kota dengan di kampung sana. Jadi saya berusaha, saya maunya memang sebisa mungkin apa namanya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan RPP atau kurikulum gitu. Hanya begitu kendalanya, di kampung itu beda lah dengan di kota, itu kita sudah tahu pasti gitu. Jadi pembelajaran itu saya sebisa mungkin saya melakukan itu sesuai dengan keadaan di sana. Satu lagi nih Kak, mengenai kuota tadi, ada nggak sih dari pihak sekolah yang berinisiatif untuk memberikan secara langsung? Oke. Kemarin itu kalau untuk kami seharusnya kan untuk kuota itu kita sudah didaftarkan, hanya mungkin terlambat ya, terus jadi sempat juga kemarin dari katanya dana bos mau dialihkan ke situ. Hanya lagi-lagi dana bos ternyata enggak, setelah dihitung-hitung, setelah misalnya kita kan ada dana bos itu juga ada pengeluaran untuk pembangunan mungkin, terus memang itu diwajibkan untuk siswa-siswa lah, hanya dari sekian dana itu tidak mencukupi. Jadi kami juga hanya guru-guru yang dapat uang khusus dari bos itu untuk proses pembelajaran lah gitu. Ya, cukup Kak. Oke Kak, mungkin pertanyaan dari kami itu sudah cukup. Jadi di sini tuh saya bisa menarik kesimpulan bahwa selama proses pembelajaran sebelum dan sesudahnya COVID itu sangat berbeda. Seperti yang telah dijelaskan kepada kakak sendiri di tempat mengajarnya, apalagi yang khususnya yang di kampung-kampung kecil itu kan jaringannya bisa dibilang susah didapat, jadi terkendala ya, jadi agak terkendala di situ. Dan juga kalau ditanya tentang efektif atau efisiennya proses pembelajaran secara daring, mungkin bisa kita katakan tidak efektif dan juga tidak efisien karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, karena jaringan lah, tidak adanya yang punya HP dan lain sebagainya. Mungkin itu saja wawancara kita. Sebelumnya saya mewakili kepada teman-teman semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan juga telah bersedia untuk kami wawancara. Mungkin itu saja. Sekian dari kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.